kasih-Mu. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita kepujian pujian ini dengan segenap hati kita. Bertiru sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan merunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, Yesus. Ya Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Saudara Erlan, untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, selamat malam. Mari kita bersatu di dalam doa. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami ucap syukur atas kesempatan yang telah Kau berikan pada malam ini, sehingga kami dapat kembali berkumpul, bersekutu bersama dengan umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk kami semua agar kami dapat menangkap apa isi hati Engkau, ya Bapak, dan juga Engkau sertai hamba-Mu ini sekiranya dapat menyampaikan isi pesan hati-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Iya, kembali lagi. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Berdirinya saya di sini tentu bukan karena nggak dikasih kursi sama Mas Kris gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya berdiri di sini dalam rangka perayaan praktik 2 bulan dari kampus saya STT Reform Indonesia. Dan maka dari itu, izinkan saya perkenalan diri dahulu ya Bapak Ibu. Nama saya Erlan Elvanda. Saya sekarang
studi di STT Reform Indonesia, Jakarta. Usia saya sekarang masih 21 tahun dan mungkin itu perkenalan singkat dari saya, Bapak Ibu. Ya, tema perenungan malam ini saya akan membahas tentang tidur. Waktu saya membicarakan ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya gitu ya, ngapain bahas tidur gitu? Karena setiap hari juga manusia perlu tidur gitu. Tapi maka dari itu justru dari situlah saya digelisahkan oleh Tuhan untuk membahas tentang tidur. Nah, Bapak Ibu pernah nggak sih terlintas di pikiran kita, atau mungkin kita pernah mendengar gitu ya, Tuhan itu pernah tidur? Karena pada umumnya orang-orang itu bakal bilang Tuhan itu yang nggak pernah tidur, atau bahasa Jawanya mungkin Gusti ora turu gitu ya. Atau mungkin justru kita sendiri yang bilang kalau Tuhan itu nggak pernah tidur. Kalimat ini biasanya itu keluar waktu kita itu kayak ngerasa terpojok gitu, atau kita itu dibohongin, atau kita itu dikerjain, atau kita itu difitnah, dengan harapan kita itu waktu dibohongin ini ngedapetin balesan gitu dari Tuhan kepada orang yang udah ngebohongin kita. Dan Bapak Ibu, yang jadi pertanyaan buat saya sebetulnya, dari mana gitu datangnya ide kalau Tuhan ini pernah tidur? Saya kira mungkin ini datangnya dari Mazmur 121 ayat 3 sampai 4 yang mengatakan, "Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Nah, mungkin berdasarkan satu kalimat ini atau dua ayat ini, kita itu mengatakan Tuhan gak pernah tidur ketika kita itu dihadapkan dengan orang-orang yang berusaha memojokkan kita. Nah, tapi di kesempatan kali ini saya mau sharing tentang satu peristiwa yang dituliskan di Injil Markus, di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan membaca firman dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jika sudah, saya akan membacakannya untuk kita semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Di setting yang seperti ini, Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya gitu ya, untuk bertolak ke seberang danau pada waktu itu. Dan mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian jauh pembacaan firman kita pada malam ini. Nah, Bapak Ibu, dikisahkan di bagian ini Tuhan Yesus itu lagi tidur. Kemudian murid-muridnya itu yang membangunkan dia. Dan saya bertanya-tanya gitu ya waktu membaca bagian ini. Kok bisa gitu murid-murid Tuhan Yesus itu bereaksi kayak gini? Saya kira mereka itu bakal aman-aman aja kalau sama Tuhan gitu. Tapi ternyata yang mereka panik waktu mereka itu kapalnya kemasukan ombak gitu. Dan katanya Tuhan itu kan dikatakan nggak pernah tidur gitu. Tapi kenapa di cerita ini dia malah tidur? Padahal dia ini adalah pemimpin kelompok kecil ini, dan saat itu mereka itu lagi ngalamin yang namanya krisis, dan mereka itu ngadepin angin tofan dan juga ombak yang mulai naik ke perahu gitu. Tapi kenapa di tengah krisis ini kok seorang pemimpin kelompok kecil ini malah tidur gitu?
Dan biasanya di seminar-seminar atau acara-acara yang membahas tentang kepemimpinan, seorang pemimpin itu ya dibilangnya orang yang bisa ngelihat jauh ke depan, orang yang punya visi gitu, dan dia bisa ngira-ngira apa yang bakal terjadi ke depannya. Dan maka dari itu seharusnya dia bisa ngira-ngira apa yang terjadi ke depannya. Dan kalaupun nggak bisa ngira-ngira, ya pemimpin itu bakalan berdiri paling depan untuk memimpin pastinya. Dan kalau pemimpin itu biasanya digambarkan seperti ini, lalu kenapa Tuhan Yesus malah tidur waktu mereka itu lagi ngalamin krisis di tengah badai? Saya sendiri sebetulnya susah ngebayangin sosok Tuhan yang lagi tidur gitu. Karena ya dari kecil saya ingetnya itu ya Tuhan kayak gambar di belakang gitu, yang lagi ngegendong domba, atau Tuhan Yesus yang lagi mangku anak kecil, atau Tuhan yang lagi nyembuhin orang sakit, dan seterusnya gitu ya. Banyak gambaran yang saya udah tahu lah gitu dari kecil kayak gimana. Tapi saya itu nggak pernah ngebayangin kalau Tuhan Yesus itu tidur gitu. Kita nggak pernah tahu gitu, kalau Tuhan itu tidurnya gimana gitu. Apa itu tidurnya ngorok, apa itu tidurnya ileran. Kan kita nggak pernah ngebayangin gitu kalau Tuhan itu tidurnya kayak gimana. Padahal ya pada dasarnya semua manusia juga pasti perlu yang namanya tidur. Sama seperti kita, waktu kita ngantuk ya kita juga perlu tidur. Mungkin termasuk waktu lagi dengerin khotbah juga gitu, kita juga mungkin perlu tidur. Nah, karena dia perlu tidur sama seperti kita yang perlu tidur. Mungkin kalau lagi ibadah onsite, kita juga ngerasa ngantuk gitu, terus kita pengen tidur. Sebetulnya ya wajar untuk beberapa kali, tapi dan Tuhan juga mengerti gitu karena keterbatasan kita. Tapi kalau mungkin keseringan tidur waktu ibadah, mungkin ada yang salah ya Bapak Ibu. Kita perlu bertobat gitu. Amin. Nah, karena Yesus pun pernah tidur gitu waktu mereka habis pelayanan. Jadi saya ngerti akhirnya kenapa orang-orang itu bisa tidur gitu waktu ibadah. Karena Tuhan Yesus pun perlu yang namanya tidur. Dan apalagi sekarang itu kan ibadahnya lagi online gitu. Rasanya saingan gereja sekarang itu bukan mall, bukan bioskop, bukan tempat rekreasi. Tapi saingan gereja sekarang itu ya bantal, kasur, guling gitu. Karena kalau ibadah online ini kan sekarang enak ya gitu. Kita bisa ikut ibadah di mana aja. Dan kita bisa ikut kapan aja semau kita. Dan saya rasanya nggak pernah ngebayangin Tuhan Yesus itu kalau tidur nyenyak sampai ileran atau ngorok kayak gimana gitu. Tapi alasannya ya karena dia kecapean. Dan ngomongin soal tidur, para ahli ini pernah bikin penelitian tentang tidur dan mengatakan kalau tidur itu ada di salah satu daftar hal yang paling pribadi buat kita dan rahasia mengenai diri kita. Karena kalau kita itu lagi tidur, kita itu bakalan jadi manusia yang paling rapuh. Dan mungkin kita juga bahkan gak bisa kendaliin diri kita gitu waktu lagi tidur. Entah kita itu tidurnya ngorok gitu kan, atau kita itu tidurnya ileran, atau mungkin kita juga lagi bermimpi tonjok-tonjokan sama orang itu, ternyata yang kita tonjok itu tembok gitu. Dan itu gak bisa kontrol, gak bisa kita kendaliin waktu kita lagi tidur. Dan saya akhirnya ngebayangin gitu kalau Tuhan yang lagi enak-enaknya tidur, dibangunin gitu sama murid-muridnya. Bapak Ibu, apa ngerasa kesel gak sih kalau lagi enak-enaknya tidur gitu, terus dibangunin? Mungkin Bapak Ibu habis ngepel, nyuci, masak gitu ya, dan atau ngelakuin pekerjaan yang lainnya. Kan enaknya habis ngerjain semua itu ya tidur atau ngaso gitu ya. Pas enak-enaknya tidur atau lagi ngaso ini, malah ada yang ngebangunin Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus juga waktu itu tuh habis pelayanan, dia itu habis khotbah, dia itu habis nyembuhin orang sakit. Dan mungkin Tuhan itu kecapean karena pelayanan yang begitu banyak gitu. Makanya dia tidur. Tapi murid-muridnya ini panik waktu ngelihat ombak yang udah masuk ke perahunya. Dan mereka berusaha bangunin Tuhan yang lagi tidur itu. Dan tidur juga sebetulnya bukan masalah istirahat saja, tapi ada juga orang yang tidur itu untuk melarikan diri dari masalah hidup. Sampai-sampai ada lagunya gitu kan, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi.
Jadi tidur ini adalah salah satu cara untuk menghindar dari tanggung jawab yang sedang mereka hadapi. Mungkin ada tanggung jawab untuk mengurus rumah, tapi ngerjainnya teledor, dan waktu diingetin buat kerja lebih bener lagi, dia malah bilang aku pengen tidur aja. Dan karena memang tidur ini adalah salah satu cara yang paling enak gitu buat lari dari masalah dan tanggung jawab kehidupan. Tapi uniknya Bapak Ibu, saat Tuhan Yesus tidur, dia itu bukan lari dari masalah kehidupan atau lari dari tanggung jawab. Waktu mereka lagi diguncang ombak dan angin tofan yang kenceng itu, dia itu bukan lari dari masalah atau tanggung jawab tadi. Dan kemarin waktu saya berangkat dari Jakarta ke Surabaya gitu ya, saya beberapa kali ngalamin yang namanya turbulence gitu di pesawat. Saya beberapa kali kayak kegoyang gitu di pesawat, karena saya itu sebetulnya kemarin tuh pertama kalinya gitu naik pesawat. Dan saya ngerasa panik kalau pesawatnya itu goyang-goyang gitu. Dan karena ini pertama kali saya naik pesawat, saya awalnya khawatir, takut kenapa-napa sama pesawat ini gitu kan. Dan jangan sampai ini pertama kalinya saya naik pesawat, kemudian jadi yang terakhir kalinya saya naik pesawat. Tapi pas saya nengok ke orang di sebelah saya gitu, ternyata orang di sebelah saya malah asik tidur. Di sebelah saya itu tenang-tenang aja gitu, dan akhirnya saya pun jadinya ikutan tenang karena yang di sebelah saya malah ketiduran gitu waktu turbulence. Nah, saya juga membayangkan waktu para murid-murid itu sedang dilanda badai, murid-murid itu sebetulnya awalnya tenang karena mereka itu ngelihat Tuhan Yesus lagi tidur di tengah-tengah badai yang menerpa mereka. Tapi waktu airnya mulai naik ke perahu dan mereka ini mulai jadi panik dan mereka berusaha bangunin Tuhan Yesus gitu. Dan pasti ekspresi mereka itu yang gak biasa-biasa aja gitu. Dan mereka pasti gak bangunin Tuhan pelan-pelan gitu ya. Dan pasti mereka panik buat ngebangunin Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, sebetulnya apa sih arti dari Tuhan Yesus itu tidur gitu? Ya bagi saya sebetulnya penafsirannya gak yang terlalu jauh gimana gitu. Ya Tuhan Yesus itu tidur karena dia lagi capek. Dia itu capek sekali. Dia lelah luar biasa. Dan kenapa dia capek? Dia kan habis ngajar, dia habis khotbah. Ada orang sakit minta disembuhin. Dan dia juga ngusir setan gitu, dari orang yang kesurupan. Dan belum lagi Tuhan Yesus pas waktu habis khotbah, ada yang bilang ajarannya itu ngaco lah, ada yang bilang ajarannya itu sesat, dan bahkan dia dibilang didikan Beelzebul gitu. Padahal dia ini udah memberikan hidupnya gitu, keseluruhan hidupnya, dan bahkan dia memberikan tenaganya untuk melayani orang lain. Nah, saya rasa ini juga yang menjadi alasan kenapa pelayanan begitu capek. Pelayanan itu memang memeras habis energi kita. Kita udah ngasih diri kita untuk dengerin orang, untuk melayani orang, tetapi pas udah kita kasih semuanya, orang itu nggak ngerespons mengenai apa yang telah kita berikan. Kenapa? Karena biasanya orang itu punya gambaran sendiri gitu tentang apa yang seharusnya diberikan. Tuhan Yesus yang waktu itu adalah Mesias, diharapinnya jadi jagoan. Dia harusnya bisa ngeberesin masalah-masalah yang ada. Karena pada waktu itu umat Israel itu lagi dijajah sama Romawi gitu, dan mereka harapinnya ya Yesus ini yang nyelamatin mereka gitu dari masalah-masalah itu. Doa-doa dia itu harusnya memberikan semangat gitu. Khotbah-khotbahnya juga harusnya memberikan motivasi. Dan mungkin berguna di keseharian orang-orang pada waktu itu. Dan mungkin mereka itu punya bayangan Mesias itu harusnya waktu ngomong, terus waktu dilakuin, ya harusnya terjadi gitu seketika itu juga. Misalnya kayak orang yang lagi sakit langsung sembuh, terus orang yang miskin bisa jadi kaya, terus yang rumah tangganya ribut bisa langsung jadi harmonis lagi. Jadi mereka semua mengharapkan Yesus yang heroik, gagah, atau mungkin Yesus yang berani gitu. Tapi pada saat Yesus mulai khotbah di bukit, yang ada di Matius 5-7, hal yang menarik buat saya dari khotbah ini adalah orang-orang yang dari luar Kristen sekalipun, seperti misalnya Mahatma Gandhi, dia ini mengenali dan suka membaca
khotbah Yesus di atas bukit. Isi khotbahnya itu ya adalah miskin rohani yang punya kerajaan Allah. Terus padahal pendengarnya itu maunya yang kaya rohani gitu, yang masuk kerajaan surga dan seterusnya. Dan isi khotbahnya itu pokoknya bertentangan tentang apa yang dunia mau. Jadi ketika Tuhan memberikan perkataan yang bertentangan dengan apa yang dunia mau, dunia malah gak mau berespons. Dan itu yang bikin Tuhan capek. Udah gitu, dia ini kan lagi capek gitu. Dia lagi tidur, masih diganggu gitu sama murid-muridnya waktu dia lagi istirahat. Dan mungkin kita juga yang punya banyak kegiatan atau kita yang melayani akan mengerti betapa capeknya Tuhan waktu itu. Dan anehnya ya murid-muridnya malah ngebangunin dia gitu. Dan seolah-olah murid ini gak percaya sama Tuhan kalau mereka bakal aman-aman aja. Dan kita tahu pelayanan memang memerasa energi kita, tetapi ada satu hal yang lebih capek lagi dari pelayanan, yaitu menghadapi ketegangan atau konflik. Mungkin kita bisa konflik dengan teman-teman kita sendiri, dan dimana teman-teman ini seharusnya ngasih support atau dukungan buat kita, bukan jadi musuh di dalam pelayanan. Tapi inilah yang bagian yang paling capek dari pelayanan. Sama seperti para murid yang waktu itu ricuh gitu ya di dalam kapal. Mereka ini ada yang jadi nelayan, 4 murid Yesus jadi nelayan, berusaha menenangkan dan berusaha menyeimbangkan kapal gitu. Sementara murid yang lainnya, mereka itu bilang, kalian ini terlalu khawatir. Kita itu harusnya tenang dan menjaga ketenangan diri gitu. Sambil nadanya itu merendahkan 4 orang yang aktif ini. Kemudian mereka menempatkan diri mereka itu kayak lagi semedi, merenung dan berdiam diri. Dan di dalam dunia teologi juga ada perdebatan mengenai kedua bentuk spiritualitas kayak gini, Bapak Ibu. Antara yang suka merenung gitu, berpikir dengan fokus, terus pokoknya diem gitu, kebanyakan diem. Dan ada juga yang suka sama spiritualitasnya itu aktif, yang mungkin senang dengan kegiatan sosial atau juga melayani di misi gitu, dan mungkin kegiatan aktif lainnya. Dan saya sendiri sebetulnya heran kenapa orang-orang suka debat soal yang beginian gitu. Karena kedua-duanya pun waktu ketemu badai, mereka itu ya tetap takut. Mereka tetap gak berdaya waktu ketemu ombak yang masuk ke kapal mereka. Jadi mereka itu sampai kepada satu kesimpulan di mana apa yang mereka miliki akhirnya gak akan dipakai. Apa yang mereka pikir dan mereka agung-agungkan ternyata salah. Para murid mungkin berpikir, aduh Tuhan, kenapa sih aku harus ikut Engkau itu? Coba aja tadi aku tetap di darat, mungkin aku bakal aman-aman aja. Dan balik lagi, justru semuanya itu akan muncul di waktu kita ada di tengah badai. Dan hal itu membuat kita lebih mengenal diri kita. Kalau sekarang mungkin banyak yang ikut ibadah online, mungkin kita itu pernah bertanya-tanya gitu, boleh gak sih kita itu kalau ikut ibadah online ya pakai celana pendek, pakai kaos, atau bahkan kita itu gak mandi gitu waktu ikut ibadah online. Atau kita bertanya, boleh gak sih kalau kita itu ikut ibadah, kita itu gak ikut ibadah minggu, gak ikut doa pagi, gak ikut doa malam, gak ikut pembinaan iman, dan mungkin masih banyak kegiatan lainnya yang kita pertanyakan gitu. Dan kalau misalnya kita punya sikap seperti ini, jadi sebetulnya selama ini kita berpenampilan rapi dan kita pakai baju yang bagus itu buat siapa? Jadi selama ini kita ikut berbagai kegiatan yang diadain gereja, itu tuh ditujuinya buat siapa gitu. Nah, Bapak Ibu, seorang pendeta besar yang bernama Billy Graham pernah bilang, kalau kita mau percaya Yesus itu gratis. Kalau kita mau ikut Yesus, kita perlu bayar sesuatu. Tapi untuk melayani Yesus, kita harus memberikan segalanya. Dan balik lagi ke cerita Yesus. Tapi di momen yang lain, waktu itu mereka mungkin habis pelayanan dan mereka itu lapar gitu. Dan mungkin warung-warung atau tempat makan di zaman itu udah pada tutup. Lalu Tuhan itu ngelihat pohon ara gitu.
pohonnya ini nggak ada buahnya. Dan Tuhan Yesus melakukan hal yang sama sekali nggak masuk akal buat saya. Penulis Alkitab menulis bahwa pohon itu memang nggak berbuah karena memang bukan musimnya berbuah. Tetapi karena Yesus lapar, kemudian ngelihat pohon ini nggak ada buahnya, pohon ini malah dikutuk gitu sama Tuhan. Dan besoknya murid-muridnya itu balik lagi dan ngecek, ternyata pohonnya sampai beneran kering gitu. Mungkin kalau saya jadi muridnya bakal berpikir gitu, gendeng ini orang gitu, wong bukan musimnya, kok dikutuk gitu karena nggak ada buah. Ini kan sebetulnya bukan salah pohonnya gitu, kalau nggak berbuah. Tapi kenapa gitu ya, Tuhan malah kutuk pohon itu sampai kering malah. Dan apa salahnya gitu kan pohon ara ini, wong bukan musimnya kok dipaksa gitu buat berbuah. Tapi saya merenungkan bagian ini untuk beberapa waktu gitu ya. Dan saya akhirnya menyadari kalau Tuhan Yesus itu ngasih pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Pelayanan itu ya harusnya seperti itu Bapak Ibu. Meski bukan musimnya untuk berbuah, meski saya dan Bapak Ibu semua ngerasa kosong, ternyata kita itu masih perlu untuk memberi. Kenapa begitu? Karena pelayanan bukan tentang apa yang kita punya, tapi pelayanan tentang apa yang Tuhan punya, yang Dia salurkan melalui kita semua. Nah mungkin kita bakalan mikir, kok Tuhan ini banyak nuntut sih gitu. Dan sebetulnya Tuhan itu gak pernah mau apapun dari kita. Dia justru mengajak kita buat memberikan hidup kita, karena Dia itu kepengen sesuatu gitu untuk kita. Dan dari mana saya tahu? Dari sejarah yang dicatat dalam Alkitab 2000 tahun yang lalu, Yesus memberikan segala yang Dia punya, bahkan nyawanya untuk kita semua. Kalau Dia ajak kita buat memberikan seluruh hidup kita untuk melayani, itu karena kita ini diciptakan serupa dengan gambarannya. Dia punya misi utama ke dunia ini untuk melayani. Jadi kita semua ini dicintai, ditebus, dan disertai Tuhan, itu semata-mata untuk mengeluarkan gambar diri kita yang sesungguhnya, yaitu gambaran dari Tuhan yang melayani. Nah, itu kemampuan sejati kita, Bapak Ibu. Dan memang melayani ini bikin capek, tapi kita perlu ingat, dimanapun dan apapun bentuk pelayanan kita, kita ini lagi jadi cerminan dari gambaran Tuhan yang memiliki misi untuk melayani di dunia ini. Bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin merasa capek, saya memberikan usulan buat kita semua. Mungkin ini bisa dicoba gitu, waktu nanti tidur, durasinya itu bisa selama 8 jam per hari dalam seminggu ke depan ini. Dan pada saat bangun, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita kayak ngebuat janji temu sama Tuhan gitu. Mungkin minimal 8 menit aja. Dan kasih tahu Tuhan, aku ini capek banget loh Tuhan. Aku melayani seperti Engkau melayani. Aku mungkin ngepel, nyuci, masak, dan pekerjaan yang lainnya. Tapi orang-orang itu nggak ngerespons apa yang telah aku layani. Bapak Ibu, Tuhan pasti mau mendengar dan menerima apa yang menjadi jeritan hati kita, apa yang menjadi titik terendah hidup kita ini. Jika kita melakukan ini, mungkin saja kita akan mengalami yang namanya keindahan dari anugerah Tuhan. Sekarang bagi kita semua untuk yang terus dilayani, mau itu pelayanan firman, doa kunjungan, dan apapun itu pelayanannya, saya punya permintaan untuk Bapak Ibu kalau berkenan. Saya minta untuk kita semua yang terus dilayani, mari kita ekspresikan ungkapan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah melayani gitu ya. Ada Mas Kris, Mas Yanto, dan mungkin Bapak Ibu yang lainnya juga. Bisa juga Bapak Ibu menceritakan itu gimana interaksi yang terjadi selama dilayani. Mungkin Bapak Ibu mendapat berkat, motivasi, inspirasi, atau mendapatkan motivasi dari pelayanan rekan-rekan kita gitu. Karena kalau satu kata atau satu kalimat terima kasih itu sebetulnya begitu menguatkan. Jadi saya minta untuk kita semua yang dilayani, siapapun dan apapun bentuk pelayanannya, kalau Bapak Ibu berkenan, mungkin kita bisa mengekspresikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah melayani tersebut. Dan jangan meremehkan kalimat ini, karena kalimat ini begitu menguatkan
Dan kalimat ini akan menjadi peneguhan buat kita yang telah melayani. Karena melayani itu memang bikin capek. Dan Bapak Ibu, kita perlu ingat, melayani memang capek, tapi pelayanan adalah capek terbaik yang pernah kita alami di hidup ini. Karena kita sedang mengeluarkan gambar diri kita yang sesungguhnya. Dan kita juga perlu ingat, Tuhan gak janji sama kita kalau kita itu bakal hidup nyaman sepanjang kehidupan ini. Tapi satu hal yang pasti dari apa yang Tuhan Yesus katakan adalah bahwa kita akan aman bersama Dia. Hingga kita semua bisa menyeberangi badai kehidupan yang terus-menerus menerpa kehidupan kita. Amin. Demikian pemaparan firman yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur telah mendengar sedikit tentang pemaparan firman-Mu. Mungkin apa yang hamba sampaikan memang terbatas dan terbata-bata juga. Tapi kami mohon pertolongan Roh-Mu yang terus menyertai kami semua, agar apa yang kami sampaikan dapat mendarat di hati kami dan dapat menyentuh setiap hati kami. Dan sekiranya Roh-Mu juga yang terus mengingatkan kami untuk terus melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Dan lembutkanlah hati kami agar kami mau dibentuk dan kami mau melakukan apa yang telah Kau perintahkan. Terima kasih ya Bapak. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menguatkan kita, memotivasi kita untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan, juga kepada rekan-rekan kita yang terlibat di dalam pelayanan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Atas nama pengurus dan jemaat TPI Tengger, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ervanda. Firman-Mu pelita bagi kakiku,